Aman. Gimana pemateri sudah muncul? Iya, iya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ilyas 3119169, saya Reza Fatul Janah 3119066. Kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan 4. Ali bin Abi Thalib. Kemudian biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijriah. Beliau merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian atau As-Sabiqun Al-Awalun. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khulafah At-Tamimi. Pada masa kecilnya, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam. Sedang gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera memberikan Rasulullah dalam berbagai macam peristiwa, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian masa pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat dan sedang menunggu dimakamkan, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Safiqah atau Balai Kota Bani Saidah. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Nabi. Kelompok Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubaidah. Kabar itu terdengar oleh para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi. Lalu 3 orang sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah menyusul ke pertemuan. Saat kelompok Ansar bertemu kelompok Muhajirin, terjadi perdebatan. Masing-masing bersikukuh
bersikukuh mengajukan calon pemimpin pengganti Nabi. Perundingan tak juga mencapai titik temu sampai Abu Ubaidah menyampaikan, sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor, kalian itulah pihak yang pertama menolong dan membela agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi orang pertama yang memecah belah dan merusaknya, ujar Abu Ubaidillah. Kemudian slide selanjutnya akan diterangkan oleh Bang Ilyas. Halo, cek. Ya. Ya, Bang, kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setelah suasana tenang, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi. Alasan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq yakni yang pertama, sahabat Nabi yang paling senior. Kira-kira umurnya itu kurang lebih itu lebih muda 3 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Jadi pada saat itu, selama dakwanya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ini selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berbagai dakwanya. Yang ketiga itu dermawan, sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Al-Kisah pernah di suatu riwayat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin memberikan sedekah hartanya kepada salah satu seseorang sahabat, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang lebih awal memberikan sedekah tersebut. Yang selanjutnya, disegani kaum Quraisy karena tegas. Di pada saat dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau selalu tegas bahwa jangan ada yang ganggu dalam berdakwahnya Nabi. Yang kelima itu cerdas dan mau bekerja keras. Terlihat dari sikap pemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq itu seorang yang cerdas. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu cerdas dalam menulis syair-syair yang disegani oleh penyair pada waktu saat dia sebelum masuk Islam. Yang selanjutnya, pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Pada saat itu Nabi sakit, maka disuruh Rasulullah SAW taqaddam ya Abu Bakar As-Siddiq, kalau nggak salah, dan suatu riwayat taqaddam Pak ini, katanya Pak ini maridun. Dalam satu riwayat dikatakan seperti itu, karena pada saat dia menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya dia nggak mau, dalam hatinya nggak mau gitu. Suruh Nabi yang memimpin, tapi karena dia melihat Nabi sudah tidak bisa bangun dalam melaksanakan sholat, maka dengan kerendahan hatinya dia akhirnya maju menggantikan Nabi Muhammad SAW. Lanjutnya, teks. Mohon maaf, Ahsaman, boleh diganti teksnya.
masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Di masa kepemimpinannya yang sangat singkat ini, kurang lebih ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, mungkin dikoreksi kembali, mungkin saya salah dalam membaca suatu riwayat. Khalifah Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Jadi pada saat itu para suku-suku bangsa Arab itu perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan, dia nggak mau tunduk lagi, pecah tuh kan, berpecah. Akhirnya diusung oleh salah satu sahabat, saya lupa namanya, mungkin bisa dikoreksi atau itu. Maka diajukanlah nama Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinannya ini. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Akhirnya Abu Bakar menyelesaikan perpecahan itu lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq bahwa kaum itu benar-benar udah nggak mau beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah Abu Bakar As-Siddiq menjadi panglima yang berjasa memimpin perang bersama itu Khalid bin Walid. Hal-hal yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni orang-orang yang tidak membayar zakat. Pada saat itu banyak orang-orang yang murtad, yang itu bahwa zakat itu tidak wajib. Maka disuruh oleh Abu Bakar, barang siapa yang tidak membakar zakat, dalam satu riwayat, maka akan kami perangi. Abu Bakar juga dalam hal ini mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Pada saat itu beliau memerintahkan kepada sahabat, sebenarnya sih belum menjadi mushaf. Mushaf itu pada nanti pembahasannya pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab dan Umar bin Affan. Dalam situ riwayat, jadi bersambung. Umar bin Khattab menjadikan sebuah tulisan, akhirnya menjadikan di masa Utsman bin Affan itu boleh cetak. Itu dikumpulkan, ditulis, maksudnya dicetak, ditulis. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan, mengirim tentara keluar. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid. Nah, dulu ini Khalid bin Walid panglima yang paling top tier lah, ibarat kata. Panglima yang berani dalam menghadapi musuhnya sampai ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hira. Dia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima, yang ini panglima perangnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sofyan, serta Syurahbil. Selanjutnya, pada masa kemajuan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu telah dicapai pemerintahannya selama lebih kurang 2 tahun. Nah, di sini ada yang menyatakan 2 atau sampai 3 tahun, ada yang menyatakan riwayat 1,5 tahun. Jadi banyak versi-versinya. Maka saya juga lagi mencari juga mana yang lebih mendekati, karena saya juga belum menemukan
nas-nas yang saya yakini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz dosen kita yang lebih intinya, yang lebih jelasnya. Jadi di sini kemajuannya itu perbaikan sosial masyarakat. Jadi pada saat itu pembagian zakat itu merata. Pembagian tentang, kalau nggak salah dalam satu riwayat itu, pembagian bahkan sampai pembagian harta perang juga merata gitu, antara yang masyarakat ekonomi ke bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas itu sama gitu pembagiannya. Tidak ada dibedakan pada saat Abu Bakar itu dan pembagian wilayah Islam. Nah, pada saat itu diutus yang tadi yang telah disebutkan, Khalid bin Walid itu diutus sampai ke negeri Persia apa-apa dalam satu riwayat, sampai pokoknya sampai hampir sepertiga bumi itu. Pada saat hampir sepertiga, mungkin dalam ada yang suatu riwayat menyatakan seperti itu, ada yang berbeda pendapat riwayat. Yang kedua, sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Setelah kita ketahui dalam sejarah-sejarahnya, Abu Bakar As-Siddiq ini seorang yang arif dan bijaksana dalam menentukan keputusan-keputusannya. Bahkan beliau seorang yang ibarat kata itu dijadikan panutan oleh sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib, yang menjadikan rujukan Abu Bakar itu As-Siddiq, yaitu terpercaya dan juga akhlaknya baik, bahkan suka memberikan sebagian hartanya, bahkan dalam satu riwayat bahkan dia tidak mempunyai apa-apa dalam menafkahi keluarganya dalam satu hari tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat. Kita ketahui bahwa pada saat pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu ekonomi yang terjadi pada saat tersebut itu meningkat. Hasil-hasil seperti pertanian, gitu kan. Hasil seperti yang tadilah, yang pembagian zakat apa segala macam, merata semuanya, tidak ada yang dibedakan dan tidak ada yang pilih kasih, sampai keluarganya pun tidak dibedakan antara yang orang yang ekonomi antara yang apa ya dalam bahasa itu, tidak dibedakan lah gitu, tidak dibedakan, dia pokoknya sama semuanya, mau dia keluarga, mau dia orang miskin atau orang kaya atau ekonomi terbawah, ekonomi rendah, dia sekap mengambil keputusan bahwa hukum yang dibawa itu adalah hukum syariat yang dari Nabi Muhammad SAW dan serta sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, next. Nah, terima kasih. Mungkin penjelasan yang singkat ini membawa manfaat. Oleh karena itu, mungkin ada pertanyaan atau jawaban dari teman-teman semua yang ini tanyakan atau didiskusikan atau menyanggah atau bisa meluruskan penjelasan-penjelasan yang tadi yang dibawakan dari kami, itu dari saudari Reza dan saya sendiri. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman. Ya, silakan. Saya mau nanya. Ada pertanyaan. Ya.
Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Budi Chandra, NPM 311908, ingin bertanya tentang Khulafaur Rasyidin. Pemberian nama Khulafaur Rasyidin ini tuh dari mana gitu sumbernya? Apakah Nabi pernah menyatakan seperti itu atau hanya pemberian gelar dari umat aja gitu? Dari mana sumbernya mungkin bisa dijelaskan? Terus kenapa yang menjadi Khulafaur Rasyidin itu cuma 4 orang aja? Sampai dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang ingin membantu. Mau tanya? Ya kok. Suaranya jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Naga Kunadi, NPM-nya 3119134. Ya. Sebelum bertanya saya ingin menegaskan dulu tadi di PPT ada peristiwa pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq tadi itu disebutkannya di Safiqoh ya. Sepengetahuan saya itu di Saqifa bukan Safiqoh. Itu pertama ya. Mungkin itu nanti mungkin bisa dijelaskan apakah itu yang salah ketik atau saya yang salah gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah tentang kemajuan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Di situ di PowerPoint tadi ada 5. Namun di poin 1 dan poin 5 itu saya sedikit mengalami kesulitan memahami apa gitu perbedaannya antara perbaikan sosial masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan umat gitu. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya di situ. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Adakah satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin jika tidak ada, kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari Saudara Chandra dan Koko. Saya akan menjawab pertanyaan mungkin yang dari Koko ya, Koh, yang perbedaan yang kemajuan di masa pemerintahan Abu Bakar di poin 1 dan 5. Yang poin 1 yaitu perbaikan sosial masyarakat. Di sini bahwa beliau Abu Bakar itu usahanya lebih kepada menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng atau orang-orang yang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian dari yang poin 5 yaitu meningkatkan kesejahteraan umat, yaitu bahwa Nabi itu lebih kepada membentuk lembaga, yaitu Baitul Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan, dan pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi SAW yang digelari Amin al-Ummah, yaitu kepercayaan umat. Selain itu, beliau juga mendirikan lembaga peradilan yang tentunya yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Kemudian perbedaan antara poin 5 dan poin 1, bahwa poin 1 lebih kepada orang-orangnya kok, sosial masyarakatnya yang
Mungkin itunya kok kayak pengasih kepada ketauhidannya orang-orang yang murtad, nabi-nabi palsu gitu. Mungkin Abu Bakar ini lebih kepada dakwah ya. Tapi untuk ke poin 5, beliau mendirikan sebuah lembaga dan kemudian beliau juga mengelola itu keuangan dan mendirikan lembaga keadilan. Mungkin seperti itu kok. Bisa dipahami kok, maaf bila salah. Baik, terima kasih. Bang Ilyas, adakah menambahkan dari jawaban saya atau gimana? Kalau untuk menambahkan sudah cukup mungkin penjelasannya, karena pada saat itu ya umat emang ya seperti yang dijelaskan oleh Reza, menambahkan sedikit. Karena kalau tes halo Ya. Iya Bang Ilyas. mungkin cukup karena suaranya juga nggak, mungkin ada yang lain saja mungkin yang ingin menambahkan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin membantu menjawab atau menambahkan, atau mungkin menyanggah apabila kami masih memiliki jawaban yang salah atau dari pernyataan kami presentasi hari ini yang salah. Bang Ilyas. Mungkin coba sedikit menjawab pertanyaan Chandra ya. Ini kata. Iya. Kalau secara pastinya sebutan jabatan Khulafaur Rasyidin itu sendiri sebenarnya di zaman Rasulullah sendiri sudah ada sinyal-sinyal mungkin ya, dengan adanya hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin muhdiyyin min ba'di, kan begitu kata Rasulullah. Bahwa peganglah kalian, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah pada para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku gitu. Jadi adanya khulafaur rasyidin sendiri sudah ada sinyal-sinyalnya dari Rasulullah dan Rasulullah sendiri juga sudah memprediksi bahwa sudah mengatakan bahwa akan ada sepeninggalku itu khulafaur rasyidin yang umurnya itu 30 tahun gitu. Dan ternyata di dalam perjalanan sejarah ternyata kepemimpinan khulafaur rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian
dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, kemudian diakhiri dengan Ali bin Abi Thalib. Ternyata usia kepemimpinan itu pas sekali usianya itu 30 tahun gitu. Sehingga dengan kejadian-kejadian itu hanya mereka lah yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin karena sinyal-sinyal hadis tadi gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya ketahui gitu. Terima kasih. Jazakumullah. Ya, terima kasih kepada saudara Tes. Pertanyaan dari saudara Chandra. Baik. Jadi nama-nama itu udah merupakan sinyal ya kok. Bagaimana saudara Chandra? Cukup. Bang Ilyas, apakah ingin menambahkan Bang Ilyas? Sudah cukup mungkin. Dari penjelasan sebelah pokok, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Kontak. Oke, bisa diurus. Mungkin jika kami akan serahkan kepada Al Ustadz Hamdan Rashid untuk mungkin sedikit penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada malam jelas tentang Abu As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Jadi benar, khulafa itu jamaknya khalifah, artinya pengganti. Sebenarnya betul, Rasul itu sudah mengikat sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-muhtadin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, sunnah rasyidin yang hidup setelah saya. Mereka adalah orang berhidayah, orang rasyidin yang yang berhidayah sebenarnya. Sebenarnya beliau nggak menunjuk si Asyib nggak mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi dikaitkan khalifah itu pengganti dalam pemerintahan, bukan sebagai pengganti Nabi ya, tapi bisa digantikan. Tapi itu hak prerogatif Allah yang memberikan kepada seseorang, dan Allah menetapkan yang terakhir adalah Muhammad. Sehingga pengganti di sini bukan pengganti Nabi, tapi pengganti sebagai khalifah dalam bidang pemerintahan urusan duniawi. Ya. Dan bukan dalam urusan kenabian, bukan. Itu hak prerogatif Allah. Tidak ada yang menjadi Nabi. Urusan Nabi tidak ada. Karena setelah Rasulullah tidak ada Nabi lagi. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah Khulafaur Rasyidin. Tapi sebagian ulama ada yang menyebutkan yaitu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima. Melihat sikap perilaku Umar yang sangat adil ya. Umar bin Abdul Aziz yang hidup pada tahun 99 itu khalifah sampai 1 Hijriah, itu sebagai khalifah yang kelima sebagai ulama ya. Melihat akhlaknya seperti akhlak Khulafaur Rasyidin yang adil, bijaksana, jujur, amanah ya, berbeda dengan Muawiyah, dengan Yazid dan seterusnya yang merupakan para khalifah di kalangan Bani Umayyah. Dan usia Khulafaur Rasyidin ini 40 tahun, bukan 30 tahun ya, 40 tahun, yaitu setelah wafatnya Sayyidina Ali. Dan itu
merupakan suatu prediksi Rasulullah. Kalau setelah Khulafaur Rasyidin itu meskipun disebut khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbas, tapi fakta adalah kerajaan monarki. Karena bukan lagi dipilih oleh masyarakat karena kepintarannya, kesolehannya, adalah keturunannya. Jadi model-model monarki. Sehingga walaupun disebut dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, ya, itu sebenarnya khalifah, tetapi prakteknya sebenarnya adalah raja. Mereka adalah para raja karena turun temurun, tidak peduli apakah pintar atau tidak, salah atau tidak, yang penting adalah dia anak raja menjadi raja dan seterusnya. Kemudian Abu Bakar sebagai khalifah pertama ini menjabat sekitar 2 tahun, ya, bukan 1,5 tapi 2 tahun. 2 tahun, dan beliau ini dikenal orang yang sukses dalam melakukan konsolidasi internal. Mengapa demikian? Karena pasca wafatnya Rasul, itu umat Islam yang waktu itu adalah masih sekitar Jazirah Arab, mereka ini sudah mulai menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Yang paling menonjol adalah 3 hal ini. Yang pertama, ada orang-orang yang murtad. Jadi di antara umat Islam yang semula percaya adanya Allah dan Rasulullah, setelah Rasulullah wafat murtad mereka. Yang kedua, ada umat Islam yang tidak membayar zakat. Man'uz zakah. Sehingga Abu Bakar punya kebijakan keras menghadapi mereka dengan perang. Sehingga belum mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bi zakah. Demi Allah, akan aku perangi orang yang rajin sholat tapi nggak mau bayar zakat. Padahal dia sudah wajib bayar zakat. Itulah keputusan Abu Bakar untuk menyadarkan orang yang nggak wajib zakat harus zakat. Yang ketiga, menghadapi orang-orang yang ngaku sebagai nabi atau nabi palsu, seperti Muslim Al-Kadzab. Ya. Nah, dalam menghadapi 3 kelompok penyimpang ini, pelaku makar, ya, pengacau negara, Abu Bakar melakukan suatu tindakan tegas sehingga muncullah perang Yamamah namanya. Dalam perang Yamamah ini ada 70 hal Quran yang wafat. Ya, dalam perang Yamamah itu sangat dahsyat, perangi orang yang melakukan kalangan wafat 70 sahabat yang melihat dengan ini Abu Bakar sekarang ini Quran baru dihafal, belum ditulis dalam bentuk mushaf, ya. Maka saya usulkan agar Anda sebagai khalifah memimpin karena nanti bisa dibaca umat Islam yang hidup setelah kita. Sebab kalau kita tidak tulis Quran, tidak kita himpun mushaf, khawatir hilang. Ini bid'ah ini. Karena Rasul nggak pernah menulis Quran dan mushaf. Nggak mau saya. Terus terjadi tidak begitu Abu Bakar. Ini penting sekali. Kalau kita nggak tulis sekarang, kemudian orang yang wafat semua, terus bagaimana dengan orang yang hidup setelah wafat kita nanti? Nah, setelah dia oleh Umar, akhirnya Bakar mau lima. Oke, kalau gitu saya menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia penulisan Quran dan mushaf, ya, atau kodifikasi Al-Quran. Maka pada mulanya Zaid bin Thabit juga bertolak. Oh, nggak mau. Walaupun saya dulu zaman Rasul Sultan Wahyu yang menulis Quran atas perintah Rasulullah, tapi saya nggak mau untuk menjadikan satu mushaf karena ini sistem baru bid'ah ini. Maka akhirnya Umar lah yang meyakinkan kita harus tulis. Coba bayangkan bagaimana kalau nanti kita wafat semua, Quran hanya dihafal, tidak ada mushaf. Terus bagaimana umat setelah kita nanti? Problemnya apa? Setelah diyakinkan akhirnya jadi dia mau, sehingga beliaulah orang yang merealisasikan untuk modifikasi Al-Quran bersama dengan sahabat-sahabat. Cek nomor 1 dari hafalan para sahabat, ya,
terus tulisan-tulisan yang ada itu semua dihimpun jadi satu, cocokkan dengan para sahabat, muncullah satu mushaf Al-Quran. Ini peran yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Utsman Umar. Nah, nanti Utsman itu tugasnya adalah hanya mengkopi satu mushaf menjadi 4 mushaf. Ya, 4 lagi. Karena umat Islam saat itu sudah tersebar ke berbagai daerah. Di Mekah, Madinah, ada yang di Irak. Ya. Maka perlu ada di Suriah, perlu ada mushaf sebagai pedoman bacaan mereka. Jadi peran Utsman adalah menulis kembali dalam kopi, ya, mengkopi mushaf yang ada. Dan perlu diingat saat itu Al-Quran belum ada harokatnya, belum ada dhammah, kasrah, fathah, belum ada. Bahkan huruf-hurufnya pun belum ada titiknya. Jadi ada bedanya antara ha, ho, jim itu nggak ada bedanya. Antara ba, ta, sa itu nggak ada bedanya. Belum ada titiknya. Itu baru nanti pada masa Khalil, ya. Ada tulisan harokat, ada tulisan titik. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, orang sekarang itu bid'ah itu. Yang kita baca itu bid'ah. Karena apa? Di Rasul nggak ada. Nggak ada Quran yang pakai titik, nggak ada Quran yang pakai harokat, nggak ada. Tapi karena itu baik, semua umat mau menerima. Oleh karena itu kita jangan tabu bid'ah. Bid'ah itu harus kita lihat positif negatifnya. Kalau negatif, bid'ah berupa maksiat ya harus kita hindari. Ya, misalnya mengadakan dangdutan dalam rangka peringatan Al-Quran, dangdutan, nah itu bid'ah namanya. Tapi kalau dalam bentuk Al Quran, ada MTQ dan sebagainya, kalau itu bid'ah, tapi kalau baik ya silakan. Nah, itu masalahnya. Kemudian ketika Abu Bakar berhasil menumpas para pengacau, maka beliau telah berhasil menegakkan Islam di tengah masyarakat. Jadi prestasinya adalah pertama menumpas orang-orang yang ngaku nabi, orang-orang yang murtad, dan orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang kedua, beliaulah yang merealisasikan usul Umar untuk menghimpun Al-Quran dari itu mushaf. Ya. Kemudian berikutnya, beliaulah orang yang sangat dermawan. Bahkan zaman Rasul pun beliau itu diperbolehkan menyerahkan semuanya untuk agama Islam. Kalau yang lain kan maksimal 3. Kalau Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar ketika mengatakan Rasul sampai semuanya. Terus gimana aku punya anak istri? Aku percaya Allah akan menggantinya. Nah, itu bahkan dibolehkan. Jadi dengan sifat-sifat yang sangat mulia, orang kaya lebih dermawan, nggak sombong, yang rajin ibadah, tegas, ya, ketika menghadapi orang-orang yang mulia tegas, juga stabil negara itu. Maka di situ tadi dalam bentuk sosial, stabilitas pemerintahan, sehingga tidak ada orang-orang yang berani mengacaukan, ya, dengan melakukan tindakan yang anarkis, karena Abu Bakar tegas. Siapapun yang murtad sikat, siapa yang membayar zakat sikat, siapa yang nabi sikat, itu Abu Bakar. Walaupun orang itu lembut, tapi dalam hal prinsip tegas sekali. Ya. Dan beliau sangat dermawan dan seterusnya. Maka akhirnya beliau setelah 2 tahun wafat. Nah, disitulah akhirnya beliau nanti memesan atau berwasiat agar setelah beliau wafat, maka Umarlah yang menjadi pengganti. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi, silakan. Halo? Halo? Ya. Yes. Ustaz, Ya. terima kasih. Silakan kalau ada yang belum jelas atau ada pertanyaan lagi. Mungkin tadi kok pertanyaan yang Koko yang sebelumnya bisa diisi kok. Apa itu? Yang mana belum bisa jawab? Pertanyaan apa belum jawab? Halo. Ya, silakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi seputar nama dari Abu Bakar As-Siddiq
ya kan? Ya. Ini Ya. sempat berganti ya dari Abdul Ka'bah, kemudian Ya. berubah Abdullah bin Abu Quhafa, Quhafa. kemudian ke Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Quhafa itu adalah nama ayahnya, Abu Quhafa. Abu Quhafa. Oh, Quhafa. Itu nama ayahnya, Abu Quhafa. Quhafanya. Ya, nama bapaknya. Ada Ibu Abu Quhafa namanya, anaknya Abu Quhafa. Namun di beberapa nama ya itu seringkali ada perubahan seperti ini, Ustaz. Apakah itu sempat terjadi, maksudnya di masyarakat Arab itu terjadi sebuah sedikit perselisihan atau bagaimana untuk perubahan nama ini? Seringkali bukan dari beberapa biasanya juga kita suka dengar dari imam-imam yang namanya suka diganti. Iya. Ya, pertama biasanya itu kalau nama jelek Abdul Ka'bah itu kan hamba Ka'bah, kan nggak boleh. Berarti kan itu Abdullah, harus nama yang Allah, hamba Allah, Abdul Rahman, itu boleh. Itulah Abdul Ka'bah, Abdul Uzza itu nggak boleh karena itu kan hambanya berhala. Kalau Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah itu nggak boleh. Hamiyah, orang yang dendam, itu nggak boleh. Jadi Rasul sendiri itu yang suka mengganti nama orang yang nggak baik supaya namanya itu pokoknya baik. Misalnya Hamiyah, ya kan? Harun Hamiyah. Namanya Hamiyah itu nama yang panas itu. Maka diganti oleh Rasulullah jadi Solihah misalnya. Jadi itu memang ajaran Rasulullah. Kalau ada nama yang nggak baik artinya supaya diganti yang pertama. Yang kedua, di kalangan ulama pun juga biasanya tabarruk. Setelah punya nama sendiri, biasanya kepada ulama atau pergi haji, ya kan, dapat nama dari syekh, dirubah namanya itu adalah tabarrukan, berkah dari gurunya atau dari syekhnya untuk nama yang baru itu. Jadi itu tradisi aja. Jelas? Ya, jelas. Ya, silakan, masih ada? Apa yang belum terjawab? Ini lagi online, Pak, kuliah. Oma. Barangkali teman-teman pertanyaannya tadi ada yang belum terjawab atau udah semua? Sudah Man tadi. Oke. Tapi mungkin ada yang mungkin Sandra ingin lebih bertanya kepada Ustadz gitu biar lebih Silakan. jelas. Silakan. Tanya sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Tentang masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tadi, Ustaz. Kata Ustaz tadi 40 tahun ya. Ya, betul. Yang saya pelajari itu kan Umar kan Abu Bakar 2 tahun, Ustaz. Ya. Terus kemudian Umar bin Khattab 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan 13 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Itu jumlahnya 30 tahun, Ustaz. Coba, jadi yang pernah saya pelajari itu sesuai dengan hadis. Sesuai dengan hadis bahwa Khulafaur Rasyidin itu akan berlangsung salasuna amun, bahwa akan berlangsung 30 tahun gitu, Ustaz. Oh, saya itu tahun 40 Hijriah. Berakhir 40 Hijriah. Jadi ya. Mungkin saya salah menyampaikan ya. Maksudnya itu sampai tahun 40 Hijriah. Ya. Tahun 40 Hijriah. Betul, Rasulullah tahun 10 Hijriah sampai 30 tahun, jadi 40 itu sampai tahun 40 Hijriah. Karena waktu Ali perang dengan Muawiyah dalam perang Siffin itu di tahun 36 Hijriah. Iya. Jadi ya, tahun baik, Ustaz. Berarti 40 tahun 40 Hijriah maksudnya. Iya. Berarti benar Ustaz ya 30 tahun, iya, 30 tahun berlangsungnya Ustaz. Karena Rasulullah tahun 10 Hijriah kan. Tahun 10 Hijriah Rasulullah wafat, sampai 30 Hijriah, 40 pas itu tahun 40 Hijriah. Iya, betul. Makasih Ustaz. Iya. Oke, yang lain masih ada?
Masih ada, silakan. Ya, jadi Khawarij ini terutama Abu Bakar walaupun 2 tahun, tapi dia bisa membiarkan negara. Ya, artinya ada pemberontakan PKI di Indonesia, kan? Ada pemberontakan di DII, semua beres tuh. Di Abu Bakar ada orang yang bayar zakat, ada yang murtad, semua diselesaikan. Jadi itu beri pelajaran ke kita untuk hal-hal yang prinsip perlu tegas. Ya, nggak boleh ada ambigu, sikap yang nggak jelas. Ya. Jadi beliau karena ikhlas, karena Allah, ketika menghadapi orang-orang yang membahayakan negara, murtad, perangi. Kalau jalan lain, kalau dibiarkan, nanti membahayakan yang lain. Kalau bayar zakat, wah ini berbahaya. Sampai nanti dibiarkan, akhirnya zakat jangan nggak wajib, itu juga akan membahayakan. Maka beli perangi. Wallahi al-qatilanna man farraqa birasul zakah. Ya. Kemudian orang yang takut sebagai nabi, ini kalau dibiarkan juga bahaya, akan menjadi akidah yang benar. Jadi itulah ketegasan Abu Bakar, walaupun orangnya lembut, tapi dalam prinsip beliau tegas. Dia perlu kita pelajari ya. Selain memang beliau-beliau ini orang-orang ikhlas, tidak orientasi materi, justru semula kaya raya, ketika menjadi khalifah malah miskin. Karena hartanya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Beda dengan sekarang kan, yang sudah miskin jadi pejabat, jadi kaya gitu kan. Karena punya korupsi, akhirnya beda aja. Kalau para kolaborasi itu, yang semula kaya raya, justru jadi khalifah malah miskin. Karena duitnya untuk kepentingan umat. Jadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Sekarang itu kan jadi menteri korupsi, atau ketua KPK itu kan. Nah, jadi pejabat, dirjen korupsi, akhirnya penjara oleh KPK. Jadi itu semua menyalahi aturan. Beda dengan korporasi yang memang mereka itu ikhlas, sehingga dalam berjuang justru mereka berkorban, bukan mengeruk PA negara. Padahal itu sederhana, nggak perlu bermewah. Sekarang ini orang kecenderungannya bermewah mewah, melebihi kebutuhan yang semestinya. Itu pelajaran yang perlu kita ambil dari para ulama. Jelas? Ya. Jelas, Ustaz. Masih ada? Silakan. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Kenapa Rasulullah itu tidak menunjuk pemimpin setelahnya, Ustaz? Tapi sedangkan yang saya tahu itu setelah Abu Bakar itu Abu Bakar menunjuk Umar langsung gitu, Ustaz. Kenapa? Ya. Ya. Pertama, kalau Rasul ini kan jadi pedoman nanti, hadis. Jadi takrirat ketentuan Rasulullah itu jadi pedoman hidup. Berarti nanti setiap ada pemimpin, itu cara penggantiannya harus dengan wasiat. Nah, maka Rasul menghindari itu. Sehingga demokratis. Siapapun bisa punya akses pemimpin. Kalau Rasul zaman itu menetapkan pemimpin melalui wasiat, beliau berpesan, itu jadi acuan seluruh umat Islam seluruh dunia. Dan itu nanti akan membahayakan. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar hanya sekedar melihat situasional. Saat itu yang layak memimpin adalah paling layak adalah Umar bin Khattab. Sehingga beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Jadi itu situasional ya. Kalau Rasulullah kan nanti berlaku secara abadi selama-lamanya. Kan beda itu kan dampaknya. Kalau hadis kan harus kita ikuti. Atiullah Rasulullah minkum. Hadis itu maksudnya apa yang dikatakan Rasulullah diucapkan atau dilakukan atau ditetapkan itu adalah hadis. Itu harus kita ikuti. Maka dampaknya panjang. Kalau begitu ada peluang untuk pemilihan. Maka Rasul nggak menyarankan untuk memilih atau wasiat karena memberi ruang kepada umat untuk pilih mana yang terbaik. Tapi kalau Abu Bakar itu situasional, zaman itu yang paling layak adalah Umar, sehingga wajar kalau beliau berwasiat agar dipilih Umar untuk melanjutkan perjuangannya. Jelas ya? Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Silakan, masih ada? Cukup? Cukup, Ustaz. Cukup. Ya, baik, mudah-mudahan manfaat ya.
ilmu yang kita serap pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, dan terpenting adalah contoh teladan untuk kita semua kepada para khulafaur rasyidin, terutama Abu Bakar tegasannya dalam hal yang prinsip tegas, tapi bisa jasa beliau adalah orang yang sangat fleksibel, orang yang sangat luntur, sangat santun, ya, tapi dalam hal yang prinsip menumpas kejahatan, baik itu para penolak zakat, para muhtajin, maupun orang yang bukan disikat semua. Ya, dengan perang agar mereka syariah selesai. Prosesnya jadi itu orang yang sangat santun, sangat menghargai perbedaan pendapat, tapi kalau prinsip beliau tegas. Mudah-mudahan kita bercontoh. Terima kasih, maaf. Mari kita baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf apabila kelompok kami banyak kesalahan dan mungkin jawabannya kurang memuaskan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada